menjangkau penonton luar negeri atau menjangkau penonton internasional, kita harus menerjemahkan sebuah metadata video. Tujuannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sukses buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah like dan subscribe. Dan yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, langsung saja. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara supaya video kita mendapatkan penonton luar negeri, menjangkau penonton lebih banyak dari yang sebelumnya. Oke, langsung saja. Bagi yang menggunakan HP, masuk dengan Google Chrome lalu ubah dengan tampilan situs desktop. Pertama-tama yang kita harus siapkan adalah akun yang untuk mentranslate. Pilih Google Translate seperti ini. Kita siapkan bahasa Indonesia ke Inggris karena saya ingin menerjemahkan sebuah metadata diterjemahkan dengan bahasa Inggris. Ikuti terus videonya, simak baik-baik. Sudah seperti ini, kita buka akun channel kita, masuk ke YouTube, pilih YouTube Studio, lalu pilih konten, muncul seperti ini. Nah, ini video saya dijadwalkan. Saran saya untuk mengupload video itu lebih baik dijadwalkan, karena saat mengupload video atau mengunggah video sebelum dipublikasikan itu harus dilengkapi metadatanya. Jadi ketika video kita dipublikan, metadata udah lengkap, secara otomatis pihak YouTube akan menawarkan sesuai dengan metadata kita. Metadata video tersebut maksudnya. Oke, langsung pilih detail. Nah, di sini ada subtitle sebelah sini. Nah, ini subtitle teman-teman ya. Subtitle, pilih subtitle. Nah, sebelum teman-teman menerjemahkan metadata video tersebut, harus diisi bahasa aslinya, misalnya bahasa di mana kalian berada, bahasa Indonesia misalnya bahasa Indonesia, bahasa Vietnam ya Vietnam, misalnya di mana kalian berada, di mana kalian menggunakan bahasa asli kalian. Oke, nah harus dipublikasikan. Nah, ini sudah saya isi Vietnam nih, publikasikan. Judul dan deskripsi ini harus diterjemahkan juga. Nah, untuk menjangkau penonton luar negeri atau menjangkau penonton internasional, kita harus menerjemahkan sebuah metadata video. Tujuannya apa? Ketika ada penonton dari luar negeri, dia secara otomatis akan mengaktifkan subtitlenya, maka muncul bahasanya mereka, teksnya mereka. Nah, saya ingin menggunakan bahasa Inggris. Kenapa saya memilih bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris hampir di setiap negara mempelajari bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Inggris di atas, Inggris. Nah, Inggris ya kan. Hampir setiap negara mempelajari bahasa Inggris. Nah, kita pilih tambahkan. Judul dan deskripsi ini harus diterjemahkan terlebih dahulu. Tambahkan. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini kan Inggris terjemahannya. Ini judul bahasa asli, bahasa Indonesia. Ya kan? Saya ingatkan kembali, pokoknya harus diisi dengan kalimat atau kata-kata yang benar, ejaannya benar. Tujuannya saat diterjemahkan seperti ini supaya lebih mudah. Oke, ini kita copy atau kita salin. Nah, bagi yang menggunakan HP, ditekan lalu disalin. Nah, muncul seperti ini, kita salin. Lalu kita kembali ke akun yang tadi, yang transit, untuk transit. Nah, tempel ke sini, pilih tempel. Nah, ini bahasa Inggrisnya ini. Nah, setelah itu
kita salin. Nah, muncul seperti ini nih. Ini kan salin. Klik. Nah, tersalin, kita kembali ke channel kita. Lalu tempel di sini. Nah, tempel. Nah, ini bahasa Inggrisnya nih ya kan. How to get a foreign audience, how to get an international audience. Nah, lalu kita terjemahkan bahasa deskripsinya. Ini juga disalin deskripsi ini. Ditekan pakai sebelah kiri, mouse sebelah kiri, lalu semua udah warna biru, kita salin. Bagi yang menggunakan HP ya ditekan langsung salin. Nah, lalu kembali ke tadi, akun yang tadi. Ini dicentang, kita masukkan deskripsi di sini yang tersalin tadi. Nah, ini bahasa Inggrisnya di sini ya kan. Kita salin ini terjemahan kita. Nah, di sini nih, sebelah sini ada nih kotak ini ya. Ini adalah tombol salin. Salin. Kita kembali lagi ke channel kita. Nah, kita tempel di sini. Nah, ingat publikasikan ya. Lalu seperti ini kita publikasikan. Nah, ini cuman judul dan deskripsi. Bahasa video saat kita bicara belum dikasih. Nah, harus ditambahkan. Klik. Nah, di sini muncul seperti ini nih. Ini kan bahasa Inggris nih. Ini saya berbicara, dia akan muncul teks bahasa Inggris. Nah, harus diterjemahkan secara otomatis. Saran saya otomatis saja. Jadi enak teman-teman ya. Di sini ada pilihan terjemahkan otomatis. Kita pilih terjemahkan otomatis. Setelah itu, kita pilih publikasikan di sebelah sini, pojok sini ya, atas, publikasikan. Ingat, publikasikan, jangan tidak dipublikasikan. Kalau sudah dipublikasikan, berarti sudah tersimpan. Publikasikan. Nah, di sini muncul bahasa Inggris. Nah, ini tujuannya adalah untuk menjangkau penonton luar negeri, penonton internasional. Seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan semoga channel teman-teman semakin berkembang dan ide dari saya bisa menambahkan bahasa lebih dari 5 atau 10. Boleh saja, tidak ada larangan. Nah, ini bisa ditambahkan bahasa lagi seperti itu, terus seperti itu caranya tadi ya. Sesuai yang kalian inginkan, bahasa apa saja boleh yang ada di YouTube. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sukses buat kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.